Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah, selawat dan salam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, yang senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati, Allah lindungi. Kita bertemu kembali di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Pastinya kalau sudah ada whiteboard di belakang kakak, kita pasti akan membahas materi tentang fisika. Jangan bosan ya untuk belajar, terutama yang sedang daring. Kalau misalkan kalian cari referensi untuk belajar langsung, nah silahkan bergabung di Master Rumus Fisika. Sebelum kita lanjut, langsung subscribe channel kakak, like, dan juga share channel ini ke teman-teman kalian supaya lebih berguna. Baiklah, kita akan belajar di kesempatan kali ini, yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Kita kembalikan ke pelajaran minggu lalu atau sebelum-sebelumnya bahwa kapasitor itu adalah suatu alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Seperti itu ya. Dan ternyata kapasitor sifatnya juga sama dengan resistor, bisa dirangkai. Rangkaiannya bisa berupa seri, bisa berupa paralel, gitu ya. Tapi kalaupun dia dirangkai seri ataupun paralel, tetap aja mengacu pada rumus biasa. Rangkaian kapasitor ini ada dua ya, Dek. Yang pertama dia adalah rangkaian kapasitor seri. Rangkaian kapasitor seri. Nah, ini yang pertama. Rangkaian kapasitor seri. Nah, yang kedua nanti itu ada rangkaian kapasitor paralel. Seperti masih SMP dulu kan, Dek? Ini dipelajari. Rangkaian kapasitor paralel. Ini. Rangkaian kapasitor paralel. Nah, di sini kakak akan bahas satu persatu untuk rangkaian kapasitor ini. Otomatis yang pertama kita pelajari adalah rangkaian kapasitor seri, gitu. Nah, kita berangkat dari sebuah rangkaian di elektronik atau di kapasitor ini khususnya suatu komponen kapasitor yang simbolnya seperti ini adalah C. C ini akan menyimpan muatan jika kita hubungkan terhadap satu beda potensial atau tegangan, di mana beda potensial itu, Dek, simbolnya satu panjang satu pendek. Sedangkan yang di atas tadi sama-sama panjang kan atau sama-sama pendek, pokoknya mereka sejajar. Nah, inilah dia, ya kan? Berarti di sini ada komponen apa? Ada di sini komponen tegangan atau beda potensial. Oke? Kemudian di sini ada komponen C. Kapasitas dari si kapasitor yang simbolnya adalah C, satuannya adalah farad, ya. Kalau satuannya farad, berarti apa yang bisa disimpulkan di sini? Sesuai rumus yang kemarin kita dapatkan bahwa muatan yang disimpan itu adalah C dikali dengan P, CP. Kakak ini yang paling gampang kakak rasa menghafalnya. Q sama dengan CP, itu aja. Kalau mau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Yang penting patokannya kakak di Q sama dengan CP, itu aja. Nah, berarti di gambar ini yang belum ada adalah komponen Q-nya. Jadi kakak kasih dulu tanda ini bahwa tadi Q sama dengan CP. Q ini adalah CP. Ini berarti, Dekku, di sini akan ada nanti komponen si Q. Q itu adalah muatan. Jadi intinya begini, kalau kapasitor itu dihubungkan terhadap suatu beda potensial, maka akan muncul muatan yang dapat disimpan oleh si kapasitor. Yang dirumuskan Q sama dengan C kali P. Ya, berarti Q ini berbanding lurus dengan C, Q juga berbanding lurus dengan si tegangan. Muatan akan besar jika kapasitasnya besar. Muatan besar jika P-nya juga besar, berbanding lurus, ya. Nah, kita buat keterangannya, Dekku, di sini supaya tak bingung ya. Bahwasanya Q itu adalah muatan. Q di sini adalah muatan. Muatan itu satuannya apa? Ya, betul, satuannya adalah kolom, benar ya. Kemudian di situ C. C ini, Dekku, adalah kapasitas. Jangan kebalik-kebalik ya, mentang-mentang dekat ini. Ini Q muatan, tapi satuannya adalah kolom gitu. Tiba-tiba nanti kamu buat ini Q ini apa? Muatan. Nah, kebalik. Q
Q ini adalah kapasitas. Nah, kapasitas siapa? Kapasitas dari suatu kapasitor. Kapasitas itu ditemukan oleh Michael Faraday. Seperti pembahasan kita di pertemuan pertama, bahwa Michael Faraday ini adalah penemu listrik, gitu kan? Jadi dibuatlah ini dekku, satuannya adalah farad. Satuannya adalah farad untuk menghargai jasa Pak Faraday, ya. Kemudian di sini ada V. V ini dek adalah tegangan. V ini adalah tegangan. Di mana tegangan bahasa lainnya itu bisa baterai, bisa beda potensial atau yang lainnya, gitu kan? Berarti tegangan ini voltase juga bisa. Maka satuan dari tegangan itu adalah volt. Nah, satuannya adalah volt. Seperti itu. Nah, yang dikatakan rangkaian kapasitor seri itu bagaimana, Kak? Nah, ini ada suatu kapasitor. Cuma satu. Nanti jadi pertanyaan, Kak, apa cuma satu? Untuk kapasitornya tidak, bisa lebih dari satu. Itulah dia dirangkai. Nah, yang pertama tadi adalah kapasitor seri. Yang dikatakan dengan seri itu seperti ini, Dik, gambarannya. Misal ya, kalau Kakak tulis ke bawah begini bisa lihat? Bisa ya? Nah, jadi kalau dia kapasitor seri itu gambarnya seperti ini. Kapasitornya berderet. Nah, ketutupan ya. Oke, begini. Iya. Nah, ini berderet gitu. Jadi Kakak bikin 3 ya. Nah, seperti ini, berderet. Itulah dikatakan seri berderet. Kalau kita ibaratkan pipa, jadi pipa ini lurus, kita kasih bolongan gitu. Itu kan berarti lurus mereka itu. Sederet mereka itu, gitu kan. Itulah dikatakan dengan seri tadi. Nah, yang 3 ini dihubungkan sama dengan tegangan. Ini tegangan. Otomatis akan muncul juga muatan yang bisa ditampung. Niki. Otomatis kan gini nih. Ini adalah tegangan. Di sini adalah C1, di sini adalah C2, di sini adalah C3. Maka akan muncul di sini muatan yang bisa ditampung. Kalau misalkan ini adalah tegangan sumber, berarti inilah totalnya deh. Tegangan total. Berarti di sini adalah muatan total yang bisa disimpan si kapasitor tadi. Ini gambaran dari rangkaian kapasitor seri. Rangkaian kapasitor seri. Nah, sekarang kita mau lihat sifat dari rangkaian kapasitor seri atau poin-poin pentingnya. Supaya apa? Supaya bisa kita selesaikan soal-soal yang berhubungan ke kapasitor seri ini. Gitu ya. Jadi Kakak tuliskan di sini sifat ini harus tahu ini Adik. Ini kata kuncinya nanti. Sifat rangkaian. Rangkaian apa tadi namanya ini? Rangkaian kapasitor ya. Sifat rangkaian kapasitor seri. Nah, ini. Kalau dia seri itu sama dengan rangkaian seri di resistor. Itu kan arus yang mengalir juga sama. Ibaratkan pipa tadi, airnya juga sama itu nanti derasnya mengalir di bolongan yang sama. Iya kan? Nah, jadi poin yang pertama untuk rangkaian kapasitor seri adalah muatan. Ini muatan. Muatan simbolnya apa, Dek? Muatan simbolnya adalah Q. Gini ya. Berarti muatan di tiap-tiap. Nah, ini muatan di tiap-tiap kapasitor. Muatan di tiap-tiap kapasitor bernilai sama. Bernilai sama ya dengan muatan total. Nah, ini dengan muatan total. Nih ya, dengan muatan total. Nah, ini dia. Bisa dibaca tulisan Kakak? Bisa ya? Oke, kalau begitu, muatan di tiap-tiap kapasitor bernilai sama dengan muatan total. Apa rumusnya itu, Kak? Bisa kita ambil formulasinya. Bahwa Q total itu, Dekku, samalah dia dengan Q1, samalah dia dengan Q2, samalah dia dengan Q3, atau sama dengan Qn sampai dengan seterusnya. Kalau misalkan sampai 100 ya kan Dek, jadi sama lah itu sampai ke Q100. Seperti itu. Ini poin nomor 1 tentang kapasitor rangkaian seri. Jangan dilupakan. Ini kata kuncinya. Pada? Nah, kenapa harus Q-nya Kak yang kita pertama jabarkan? Karena kita bergerak dari komponen ini. Kita bergerak dari komponen ini. Berarti dari komponen ini yang sudah dibahas adalah Q. Ada 2 komponen lagi yang wajib kita masukkan ke sifat rangkaian kapasitor ini. Begitu ya. Nah, poin kedua adalah, Dekku, begini. Tegangan atau V tadi, beda potensial tadi, hanya akan sama jika disusun paralel.
jika disusun paralel. Sekarang ini kita sedang menyusunnya secara seri, berarti tegangannya otomatis berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kakak tuliskan tegangan. Nah, ini tegangan atau beda potensial. Nah, tegangan atau V total ya. Tegangan total merupakan penjumlahan. Nih, merupakan penjumlahan dari tiap-tiap tegangan pada kapasitor. Dari tiap-tiap tegangan pada kapasitor. Apa maknanya? Maknanya adalah seperti ini. Tegangan total ini merupakan penjumlahan tegangan yang ada di C1, tegangan yang ada di C2, tegangan yang ada di C3. Tetapi tadi kalau muatan sama semua. Misalnya ini muatan di sini dapatnya 10 kolom, di sini juga nanti 10 kolom, di sini 10 kolom, di sini 10 kolom. Tetapi ini adalah penjumlahan katanya kan. Berarti kalau di sini penjumlahan, Dek, artinya kakak tuliskan V totalnya itu adalah penjumlahan antara V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3 ditambah dengan Vn sampai dengan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, kakak tandai. Kakak tandai untuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tentang tegangan. Tegangan hanya akan sama jika dirangkai paralel. Begitu. Udah? Selesai untuk tegangan. Yang belum kita selesaikan siapa? Yang belum kita selesaikan adalah komponen C. Dan C ini adalah kapasitor. Yang dirangkai seri itu adalah kapasitor. Yang dirangkai paralel itu adalah kapasitor. Berarti intinya nanti di sini. Nah, ini intinya, ya kan? Berarti intinya bagaimana? Untuk mencari penjelasan dari C, sifat-sifat C ini dari kedua poin ini adalah kita turunkan dari komponen yang dijumlahkan. Antara muatan dan juga tegangan yang dijumlahkan itu adalah tegangan. Jadi kita berangkat dari sini. Kita berangkat dari sini ya. Kalau kita berangkat dari rumus ini, Dek, maka kita harus tahu bahwa kalaulah tadi, Dek, nilai dari Q total, kakak misalkan ini adalah inisialnya Q total. Q total berarti ini adalah C total dikali dengan V total. Ya kan? Berarti kalau itu V total, di sini ada nggak komponen V total? Ada. Ini V total. Jadi rumus V total itu apa? Rumus V total otomatis sama dengan ini V total yang ditanya. Ini yang tidak ditanya, jadi penyebut. Maka ini rumusnya adalah Q total dibagi dengan C total. Gitu. Berlaku sama yang lain? Berlaku karena ini kan hanya inisial. Kalau misalkan kakak bikin di sini V1, berarti rumusnya adalah C1 dibagi kok C1? Q ya, Dek? Berarti di sini Q1 dibagi dengan C1. Nah, kayak begitu. P2 juga sama, P3 juga sama, P4 juga sama sampai seterusnya. Gitu. Oke? Jadi kalau begitu tinggal dimasukkan aja nih komponennya. Kita masukkan ya. Berarti kalau V total rumusnya apa? Rumus dari P total itu adalah Q total dibagi dengan C total. Sama dengan, ayo, Q1 dibagi dengan C1. Sama dengan Q2 dibagi dengan C2. Ditambah Q3, bukan ditambah deng, sama dengan. Nah, dibagi dengan C3 sampai dengan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dari komponen ini yang sama itu adalah yang sama itu adalah muatan. Kalau yang sama itu muatan, maka coret dari komponen muatan. Kita coret muatan ya. Sub. Kenapa itu dicoret, Kak? Karena tadi katanya Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau kita sudah coret, maka yang tinggal apa? Yang tinggal di sini tinggallah 1C total seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 ditambah seterusnya. Nah, itulah rumus dari kapasitor kalau dirangkai secara seri. Nah, itu ya. Jadi kakak tandai ini. Seperti ini. Seperti ini nih ya. Oke.
Berarti 1 per C total adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Gitu. Kalau cuma hanya ada 2, Dek, jika hanya ada 2 C, 2 kapasitor maksudnya ya, 2 kapasitor, maka di sini cara gampang matematikanya kan gini. Untuk C totalnya adalah yang atas dikalikan, berarti C1 dikali dengan C2 dibagi dengan C1 ditambah dengan C2. Nah itu kalau di matematikanya. Itu kalau 2 kapasitor. Kalau lebih nggak boleh kayak gini. Harus kembali ke manual. Gitu ya Dekku. Jadi kakak tandai ini seperti ini. Maka C totalnya adalah C1 kali dengan C2. Nah perlu kakak tandai bahwa untuk C total itu adalah kapasitas total ya Dek. Nanti nggak tahu pula ya kan. Nah ini kapasitas total. Kalau misalkan di sini C1 dia bilang berarti kapasitas di kapasitor 1. Nah gitu. Kapasitas di kapasitor 1. Ini di artinya tempat ya Dek. Bukan 2. Nah kapasitor di kapasitas di kapasitor. Nah di kapasitor 1 misalkan lah ini. Seperti itu. Oke? Nah, yang jadi persoalan nanti adalah oke lah Kak, berarti nilai dari Q totalnya itu kita dapatkan dari C total dikali dengan P total. Sedangkan untuk C totalnya itu Kak, berarti kita ginikan aja Kak. Iya, kita gitukan aja. Dan nanti yang jadi persoalan itu adalah berapa atau tentukanlah tegangan di P1, tegangan di P2, tegangan di P3, atau bahasa lainnya gini, tegangan yang terdapat di kapasitor 1, tegangan yang terdapat di kapasitor 2, tegangan yang terdapat di kapasitor 3. Kenapa? Karena rangkaian seri itu tegangannya pasti berbeda. Nah, gini nanti tipe-tipe soalnya Dek. Berapa tegangan yang terdapat di kapasitor 1? Berapa tegangan yang terdapat di kapasitor 2? Berapa tegangan terdapat di kapasitor 3? Nah itu tipe soalnya. Kalau begitu soalnya nggak usah pusing-pusing. Kita cukup ambil gini aja. Tadi kan udah kita ganti inisial ini, ya kan? Berarti kalau untuk mencari nilai dari P1 itu rumusnya adalah Q1 dibagi dengan C1. Hanya P1 Kak? Enggak, berlaku untuk semua. Berarti kalau di sini P2 sama dengan Q2 dibagi dengan si C2. Nah itu. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah untuk V V1 sama dengan Q1 per C1. Ingat kan Dek tadi kalau nilai Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Maka ini kita gantikan aja lah itu Dek. Kita buat aja seperti ini. P1-nya sama dengan Q total dibagi dengan C1. Nah, kayak gitu. Jangan ngantuk dulu ya. Jangan bingung dulu ya. Nah, untuk mengurangi bosan kalian atau ngantuk kalian, kakak bikin contoh soalnya dari gambar ini. Oke? Supaya langsung, supaya jangan bingung. Kita misalkan, Dek. Ini kakak buat C1-nya adalah C2. C1-nya kakak buat diketahui. Kakak buat ini adalah 2 mikrofarad. 2 mikrofarad. Ya, di sini kakak buat 3 mikrofarad. Oke, di sini kakak buat 6 mikrofarad gitu. 2, 3 dan 6. 2, 3 dan 6 mikrofarad. Boleh? Boleh ya? Nah, sedangkan P totalnya kakak buat di sini adalah 120 volt. Ya, 120 volt. Nah, dari gambar itu yang ditanya, kakak buat di sini yang ditanya adalah kelihatan kakak? Oke, seperti ini. Oke Dek. Berarti kalau yang diketahui di situ, yang ditanya Dek, kakak bikin komponennya Q total. Yang ditanya adalah Q total. Dah. Kemudian kapasitas total, C total. Ada? Kemudian yang ditanya di sini adalah V1, V2, V3. Ini yang ditanya masing-masing. Oke. Kalau begitu, kita cari satu-satu. Untuk mencari Q total, itu rumusnya adalah C kali P, kan gitu? Berarti C total kali dengan V total.
Tapi ini nggak bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena di sini ada komponen C total. Kita tahu kan dek, C total itu penggabungan dari keseluruhannya diseperkan. Berarti tugas pertama kita adalah nyari C totalnya. Oke. Kalau kita cari C totalnya dek, maka buat yang ini. Maka kakak tuliskan di sini seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Gitu kan? Oke, yang ditanya seper CT, berarti seper CT sama dengan seper C1, 1 per berapa itu dekku? Mikrofarad. Oke, 2 mikrofarad, 2 mikrofarad. Ditambah tadi seper 3 mikrofarad. Ditambah tadi seper 6 mikrofarad. Ya udah, otomatis kita samakan penyebut. Ada 2, 3, dan 6. Berarti yang bisa membagikan mereka ini adalah 6. Ya kan, Dek? Oke lah, kalau begitu kita buat di sini 6 seperti ini. Di sini masih dalam bentuk CT, di sini 1. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Ditambah 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Ditambah 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. 3, 2, 1 berarti 6, ya kan? Berarti seper C total itu adalah 6 per 6. Ingat, ini kebetulan bilangannya sama. Kalau bilangannya tidak sama, itu harus dikali silang dulu ya, Dik. Ini 6 CT, 6 C total sama dengan 6. Maka C total sama dengan 6 per 6. Berarti hasilnya adalah 1. 1 apa? Ini tadi belum diubah. Berarti ini adalah 1 mikrofarad. Nah, itu. Sampai di sini ngerti kira-kira? Ngerti ya? Kalau ngerti, kita mau buat latihan dulu. Tapi ini harus dihapus dulu ya, Dik. Kakak hapus yang sampai sini aja ya. Screenshot dulu ya? Oke, screenshot dulu, Dek. Sambil ini kan dulu ya, tik-tik gitu ya. Oke, Dek. Silakan di screenshot. Sebelum kakak hitung 1 sampai 1000 ya. Oke. Udah ya. Kakak hapus yang ini aja, Dek. Ini kakak hapus. Screenshot jangan lupa ya, yang tadi ya. Dari situ nanti kita bisa bahas soal ini sama-sama. Oke. Ayo sama-sama kita selesaikan. Berarti sekarang yang ditanya adalah CT. Yang ini tadi kan. Udah bisa lah kita masukkan kan, Dek? Nah, oke yuk. Berarti Q totalnya sama dengan C total kali dengan V total. Gitu kan, Dek? C totalnya dapat 1. Ayo. Berarti 1 mikrofarad dikali dengan V total. V totalnya berapa? 120. Berarti kakak bikin di sini 120 volt. Sedangkan di sini adalah muatan. Berarti ini mikrofarad dikali dengan volt itu menjadi coulomb. 1 kali 120 adalah 120 mikrocoulomb. Kenapa mikrocoulomb, Kak? Karena di sini juga mikrofarad. Kalau misalkan ini kakak ganti, ini juga nanti otomatis menjadi kali 10 pangkat minus 6 gitu. Ya, bisa dimengerti ya? Di pelajaran kapasitor pertama sekali kan ini ada konversinya. Oke? Baik. Nah, untuk mencari Pi1, Pi2, Pi3, ini yang jadi tugasnya. Pi-nya itu kan tadi tegangannya itu hanya akan sama jika dia paralel. Di gambar itu adalah seri. Berarti otomatis tegangannya tidak akan sama. Jadi kalau tidak akan sama bagaimana, Kak? Intinya adalah penjumlahan ketiganya itu pasti total. Artinya nanti di sini Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 itu adalah total. Berarti penjumlahan Pi1 di sini, Pi2, Pi3 itu jumlahnya adalah 120 volt. Nah, kayak gitu, ya kan? Berarti kita cari satu-satu ya, Dek. Untuk mencari Pi1 itu sama dengan apa tadi rumus Pi1? Pi1 sama dengan Q1 per C1. Oke. Pi1 sama dengan Q1 per C1. Ingat, jangan lupa. Ingat bahwa Q1 di sini sama dengan Q total. Kenapa? Karena dia dirangkai seri, gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja nih, Dek. Q1 kita masukin yuk, sama dengan Q total. Berapa Q total yang tadi? 120 ya, Q totalnya adalah 120. 120 mikrocoulomb,
ya. Dibagilah ini dengan C1-nya dapat berapa, Dek? Iya, 2. Jadi kakak bikin di sini 2 mikrofarad. Mikro dengan mikro mati dong. Ya kan? Ini mati, ini mati. Berarti ini 120 dibagi 2 itu adalah 60. Berarti jawabannya di sini adalah 60 volt. 60 volt untuk di P1. Berarti sisanya di sini 60 lagi kan? Tapi 2 kapasitor lagi tuh. Ya kan? Berarti kakak bikin di sini untuk V2. Langsung saja ya. V2 berarti 120, ya kan? Tetap sama. Dibagi dengan, yang beda itu adalah kapasitornya. Berapa yang kedua, Dek? 3, betul. Berarti kakak bikin di sini 120 bagi 3 adalah 4. 40 siapa di sini? 40 volt. 60 tambah 40 sudah dia 100. Yang awal tadi itu adalah 120. Berarti pasti sisanya nanti adalah 20. Kita selesaikan ya. Berarti P3-nya sama dengan 120 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa? 20 volt. Cocok? Cocok. Berarti di sini adalah 60 tambah 40 tambah 20. Hasilnya adalah 120 volt. Ini untuk P totalnya. Nah, seperti itu. Ya, segera screenshot lagi nih. Yang saya merasa ini perlu. Ya kan, Dek? Oke, Dekku. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum subscribe dari tadi, kalau merasa ini patut di-subscribe kan, subscribe ya, Dek. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap Master Rumus Fisika mengupload video baru. Sampai di sini, semoga Allah berkahi dan rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.